Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Ventristari dan 3 NPM Akhir 137 akan menjelaskan mengenai pembahasan soal dari soal latihan Time Value of Money. Untuk soal yang pertama, yakni investasi dikenakan bunga sederhana 10% per tahun dan pada akhir tahun kedua dilakukan penarikan sebesar 2 juta rupiah. Lengkapi tabel dan tentukan saldo akhir tahun ketiga. Kemudian untuk langkah menjawabnya, yakni yang pertama, pada tahun pertama diketahui prinsipal sebesar 12 juta rupiah dengan tingkat bunga atau I, yakni sama dengan 10% sama dengan 0,1 dan bunga sederhana. Sehingga bunganya yakni kita cari menggunakan rumus P kali I, yakni prinsipal dikali dengan tingkat suku bunga, di mana sama dengan 12 juta rupiah dikali dengan 0,1 menghasilkan bunga sebesar 1.200.000 rupiah. Sehingga didapatkan saldo akhir pada tahun pertama, yakni 12 juta rupiah ditambahkan dengan bunga, yakni 1.200.000 rupiah, menghasilkan 13.200.000 rupiah. Selanjutnya, pada tahun kedua, yakni diketahui prinsipal sebesar 13.200.000 rupiah dengan tingkat suku bunga, yakni 10%, atau sama dengan 0,1 dan bunga sederhana. Dan ada penarikan, yakni sebesar 2 juta rupiah. Sehingga diketahui bunga pada tahun kedua dikarenakan bunga sederhana, maka bunganya tetap, yakni sebesar 1.200.000 rupiah. Sehingga didapatkan saldo akhir tahun kedua, yakni 13.200.000 rupiah atau saldo awal tadi ditambahkan dengan bunga, yakni 1.200.000 rupiah dikurangi dengan penarikan, yakni 2 juta rupiah menghasilkan 12.400.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga diketahui prinsipal sebesar 12.400.000 rupiah dengan I atau tingkat suku bunga, yakni sama dengan 10% sama dengan 0,1 dan bunga sederhana. Jadi didapatkan bunga pada tahun ketiga, yakni sebesar 1.200.000 rupiah. Bunganya sama dengan bunga pada tahun kedua dan bunga pada tahun ke-1 dikarenakan bunga sederhana. Sehingga didapatkan saldo akhir tahun ketiga, yakni 12.400.000 rupiah ditambah dengan bunga, yakni 1.200.000 rupiah sama dengan 13.600.000 rupiah. Sehingga kelengkapan tabel, yakni pada tahun pertama diketahui saldo awal 12 juta rupiah, kemudian bunga 10%, yakni 1.200.000 rupiah, tidak ada penarikan, sehingga saldo akhir pada tahun pertama yakni sebesar 13.200.000 rupiah. Selanjutnya pada tahun kedua, yakni didapatkan saldo awal sebesar 13.200.000 rupiah dengan bunga, yakni bunga sederhana sebesar 1.200.000 rupiah atau sama dengan bunga yang pertama dikarenakan bunga sederhana, dan ada penarikan sebesar 2 juta rupiah, sehingga saldo akhir pada tahun kedua yakni sebesar 12.400.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga didapatkan yakni saldo awal sebesar 12.400.000 rupiah dengan bunga sederhana 10%, yakni 1.200.000 rupiah dan tidak ada penarikan, sehingga saldo akhir pada tahun ketiga didapatkan sebesar 13.600.000 rupiah. Untuk soal yang kedua, yakni investasi berkembang dengan bunga majemuk 12%. Pada awal tahun kedua ditambahkan dana sebesar 3 juta rupiah. Diminta untuk menghitung saldo akhir tahun ketiga dan melengkapi tabel. Untuk langkah menjawabnya, yakni yang pertama, pada tahun pertama diketahui prinsipal atau saldo awal sebesar 8 juta rupiah dan tingkat suku bunga atau I sama dengan 12% sama dengan 0,12. Sehingga untuk mencari saldo akhir atau future value, yakni ada rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Sehingga didapatkan saldo awal atau present value yakni 8 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah suku bunga 0,12 pangkat N-nya 1. Kemudian sama dengan 8 juta rupiah dikali dengan 1,12. Didapatkan future value atau saldo akhir tahun ke-1 yakni sebesar 8.960.000 rupiah. Sehingga bunga pada tahun ke-1 yakni saldo akhir dikurangi dengan saldo awal, yakni 8.960.000 rupiah dikurangi dengan 8 juta ribu rupiah menghasilkan bunga pada tahun ke-1 sebesar 960.000 rupiah. Selanjutnya pada tahun kedua, yakni diketahui saldo awalnya 8.960.000 rupiah ditambahkan dengan setoran tambahan yakni 3 juta rupiah menghasilkan saldo awal atau prinsipal sebesar 11.960.000 rupiah dan tingkat suku bunga atau I yakni 12%.
Sehingga untuk mencari saldo akhirnya atau future value dengan rumus yang sama, yakni present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N sama dengan Rp11.960.000 dikali dengan 1 ditambah 0,12 pangkat 1 sama dengan Rp11.960.000 dikalikan dengan 1,12 menghasilkan saldo akhir atau future value pada tahun kedua yakni sebesar Rp13.395.200. Kemudian untuk bunga pada tahun kedua yakni saldo akhir dikurangi dengan saldo awal yakni Rp13.395.200 dikurangi dengan Rp11.960.000 menghasilkan bunga pada tahun kedua yakni sebesar Rp1.435.200. Selanjutnya pada tahun ketiga yakni diketahui prinsipal atau saldo awal sebesar Rp13.395.200 dan tingkat suku bunga atau I sama dengan 12%. Sehingga untuk mencari saldo akhir atau future value dengan rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N, yakni sama dengan Rp13.395.200 dikalikan dengan 1 ditambah 0,12 pangkat 1 sama dengan Rp13.395.200 dikalikan dengan 1,12 menghasilkan saldo akhir pada tahun ketiga atau future value yakni sebesar Rp15.2.624. Sehingga bunga pada tahun ketiga yakni saldo akhir dikurangi dengan saldo awal Rp15.2.624 dikurangi dan Rp13.395.200 menghasilkan bunga pada tahun ketiga yakni sebesar Rp1.607.424. Sehingga adapun kelengkapan tabel pada soal kedua yakni pada tahun pertama diketahui saldo awal sebesar 8 juta dengan bunga 12% yakni Rp960.000, kemudian tidak ada setoran tambahan sehingga didapatkan saldo akhir pada tahun pertama yakni sebesar Rp8.960.000. Kemudian pada tahun kedua yakni saldo awal sebesar Rp11.960.000 didapatkan dari saldo akhir pada tahun pertama ditambahkan dengan setoran tambahan 3 juta. Dan adapun bunga sebesar 12% yakni Rp1.435.200 sehingga saldo akhir pada tahun kedua yakni didapatkan Rp13.395.200. Kemudian pada tahun ketiga yakni saldo awal sebesar Rp13.395.200 dengan bunga 12% yakni sebesar Rp1.607.424 dan saldo akhir pada tahun ketiga yakni sebesar Rp15.2.624. Kemudian soal ketiga yakni perusahaan menabung setiap akhir tahun sebesar Rp2 juta. Diketahui pada tahun pertama dan kedua tingkat bunga ini 10%, kemudian pada tahun ketiga dan keempat bunga naik menjadi 12%. Diminta untuk menghitung nilai masa depan atau future value dan jelaskan pengaruh perubahan bunga. Untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama yakni pada tahun pertama diketahui di soal bahwa faktor future value sebesar 1,00 dan nilai akumulasinya didapatkan dari rumus PMT dikali dengan faktor future value, di mana PMT-nya pada tahun pertama yakni Rp2 juta dikali dengan faktor future value 1,00 menghasilkan nilai akumulasi pada tahun pertama yakni sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, pada tahun kedua, yakni diketahui di soal faktor future value sebesar 2,100, sehingga nilai akumulasi pada tahun kedua yakni didapatkan dari rumus PMT dikali dengan faktor future value, di mana PMT sebesar Rp2 juta dan faktor future value 2,100, sehingga nilai akumulasi pada tahun kedua sebesar Rp4.200.000. Ya, pada tahun ketiga diketahui PMT sebesar Rp2 juta, kemudian tingkat suku bunga sama dengan 12% atau 0,12 dan N-nya sama dengan 3. Sehingga faktor future value harus dicari menggunakan rumus 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I. Yakni di mana 1 ditambah I-nya sebesar 0,12 dipangkatkan dengan N, 3 dikurangi 1 dibagi dengan I 0,12. Yakni sama dengan 1,12 maka 3 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12 yakni menghasilkan 1,4049 sekian dikurangi 1 dibagi dengan 0,12. Kemudian saya bulatkan menjadi 1,405 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12 yakni sama dengan 0,405 dibagi 0,12 sama dengan 3,375 sehingga faktor future value pada tahun ketiga yakni sebesar 3,375.
Maka dari itu, nilai akumulasi dari tahun ketiga dicari menggunakan rumus PMT dikali dengan faktor future value, yakni sama dengan 2 juta rupiah dikali dengan 3,375, menghasilkan nilai akumulasi sebesar 6.750.000 rupiah. Kemudian pada tahun keempat, diketahui PMT sebesar 2 juta rupiah, tingkat suku bunga atau I sebesar 12% atau sama dengan 0,12, dan N-nya sama dengan 4. Di mana faktor future value harus dicari menggunakan rumus yang sama, yakni 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I, yakni sama dengan 1 ditambah 0,12 dipangkatkan dengan N sama dengan 4 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12, yakni sama dengan 1,12 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12. Kemudian sama dengan 1,5735 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12. Kemudian saya bulatkan menjadi 1,574 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12, yakni sama dengan 0,574 dibagi dengan 0,12 atau sama dengan 4,783. Sehingga faktor future value pada tahun keempat yakni diketahui sebesar 4,783. Maka dari itu, nilai akumulasi pada tahun keempat yakni PMT dikali dengan faktor future value sama dengan 2 juta rupiah dikali dengan 4,783, yakni menghasilkan nilai akumulasi pada tahun keempat sebesar 9.566.000 rupiah. Sehingga kelengkapan tabel untuk soal ketiga yakni tahun pertama PMT 2 juta, kemudian tingkat bunganya 10%, faktor future value 1,00 dan nilai akumulasi pada tahun pertama yakni 2 juta rupiah. Kemudian pada tahun kedua PMT 2 juta, tingkat bunga 10%, kemudian faktor future value 2,100 dan nilai akumulasi pada tahun kedua yakni sebesar 4.200.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga yakni PMT 2 juta rupiah, tingkat bunga 12%, faktor future value didapatkan tadi yakni sebesar 3,375 dan nilai akumulasi pada tahun ketiga sebesar 6.750.000 rupiah. Kemudian pada tahun keempat PMT 2 juta, tingkat bunga 12%, faktor future value didapatkan yakni 4,783 dan nilai akumulasi pada tahun keempat sebesar 9.566.000 rupiah. Kemudian pengaruh perubahan bunga yakni yang pertama, saat bunga naik dari 10% menjadi 12%, menjadikan faktor future value juga menjadi lebih besar. Kemudian, semakin tinggi bunga, semakin besar nilai akumulasi yang diperoleh. Dan kenaikan bunga ini dapat mempercepat pertumbuhan dana dikarenakan bunga majemuk membuat bunga ikut menghasilkan bunga. Kemudian, soal yang keempat yakni arus kas tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%. Diminta untuk menghitung total present value. Langkah menjawabnya yakni yang pertama, pada tahun pertama diketahui bahwa future value atau pembayaran yakni sebesar 3 juta rupiah. Kemudian faktor present value yakni sama dengan 0,909. Sehingga present value dicari menggunakan rumus yakni future value dikali dengan faktor present value sama dengan 3 juta rupiah dikali dengan 0,909 menghasilkan present value atau nilai sekarang pada tahun pertama yakni sebesar 2.727.000 rupiah. Kemudian pada tahun kedua yakni diketahui future value atau pembayaran sebesar 4 juta rupiah dan faktor present value sebesar 0,826 sehingga present value yakni sama dengan future value dikali dengan faktor present value sama dengan 4 juta rupiah dikali dengan 0,826 menghasilkan present value atau nilai sekarang pada tahun kedua yakni sebesar 3.304.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga diketahui future value sebesar 5 juta rupiah dan faktor present value yakni sama dengan 0,751. Sehingga present value pada tahun ketiga yakni sama dengan future value dikali dengan faktor present value sama dengan 5 juta rupiah dikali dengan 0,751 menghasilkan present value atau nilai sekarang pada tahun ketiga sebesar 3.755.000 rupiah. Kemudian pada tahun keempat diketahui future value sebesar 6 juta rupiah dan faktor present value sama dengan 0,683. Sehingga present value pada tahun keempat yakni sama dengan future value dikali dengan faktor present value sama dengan 6 juta rupiah dikali dengan 0,683 menghasilkan nilai present value atau nilai sekarang pada tahun keempat yakni sebesar 4.098.000 rupiah. Sehingga total present value yakni sama dengan Rp2.727.000 ditambah dengan Rp3.304.000 ditambah dengan Rp3.755.000 ditambahkan dengan Rp4.098.000 menghasilkan total present value yakni sebesar Rp13.884.000. Sehingga untuk kelengkapan tabel soal keempat yakni tahun pertama pembayaran atau
future value sebesar 3 juta rupiah dengan faktor present value 0,909 dan nilai sekarang atau present value tahun pertama yakni 2.727.000 rupiah. Kemudian pada tahun kedua dengan pembayaran 4 juta rupiah, kemudian faktor present value 10% sebesar 0,826 dan nilai sekarang atau present value-nya yakni sebesar 3.304.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga pembayaran sebesar 5 juta dengan faktor present value 10% 0,751 sehingga nilai sekarang atau present value pada tahun ketiga yakni sebesar 3.755.000 rupiah. Kemudian pada tahun keempat yakni pembayaran sebesar 6 juta rupiah dengan faktor present value 10% sebesar 0,683 dan nilai sekarang atau present value sebesar 4.098.000 rupiah. Sehingga didapatkan total dari present value atau nilai sekarang yakni sebesar 13.884.000 rupiah. Yakni soal kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta rupiah dapat menjadi 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 8%. Tunjukkan proses perhitungannya. Sehingga langkah menjawabnya yakni diketahui pada soal present value atau PV sebesar 10 juta rupiah. Kemudian future value atau FV yakni sebesar 15 juta rupiah dengan bunga majemuk atau I yakni sama dengan 8% sama dengan 0,08. Ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan atau N, yakni jawabnya future value atau FV sama dengan present value atau PV dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Sehingga future value atau FV-nya yakni 15 juta rupiah sama dengan present value atau PV 10 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah I 0,08 pangkat N yang kita cari. Kemudian 15 juta rupiah ini dibagi dengan 10 juta rupiah sama dengan 1,08 pangkat N. Sehingga 1,5 sama dengan 1,08 pangkat N. Kemudian kita cari N-nya, yakni N sama dengan log 1,5 dibagi dengan log 1,08, menghasilkan nilai 5,26844 sekian. Sehingga apabila dibulatkan, yakni nilai dari N sama dengan 5,27 tahun. Jadi butuh sekitar waktu 5 tahunan untuk mencapai nilai investasi sebesar 15 juta rupiah. Sehingga untuk kelengkapan tabelnya yakni tahun 5,27 tahun dan nilai awalnya yakni 10 juta rupiah, bunga 8% dan nilai akhir sebesar 15 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.